Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin menjelaskan satu topik, yaitu bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat dunia. Yesuslah satu-satunya juru selamat dunia. Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab jelas mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan ditambah-tambahi lagi ya, sama seperti ajaran teologi liberal ya. Tentu kalau ditanya kepada mereka, apakah Anda percaya keselamatan hanya ada di dalam Yesus? Mereka pasti jawab opsi. Yesus menjadi salah satu opsi, maksud saya, menjadi salah satu pilihan. Karena tidak hanya Yesus, ya. Mereka lebih tepatnya mengatakan bahwa Yesus salah satu keselamatan, bukan satu-satunya. Nah, ini sebenarnya sudah menggerogoti para pendeta, ya. Sudah ada pendeta-pendeta yang menganut ajaran demikian, ya. Biasanya mereka pada umumnya mungkin membicarakan tentang Yesus ketika berkhotbah, ya. Mungkin menceritakan keselamatan Yesus satu-satunya, mengkhotbahkan kepada umat demikian. Tetapi kalau ditanya di luar pada khotbahnya, diskusi lagi begitu ya, mereka akan sangat berbeda jawabannya, ya. Atau mungkin pendeta tersebut tidak menjelaskan sama sekali tentang Yesus satu-satunya juru selamat, ya. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan kenapa Yesus sebenarnya menjadi satu-satunya keselamatan, atau Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Bapak Ibu yang terkasih, kita mengetahui ya, antara Allah dengan manusia istilahnya sudah memiliki pemisah yang begitu besar, yaitu dosa, jurang dosa. Artinya yang memisahkan antara Allah dengan manusia adalah dosa, ya. Alkitab jelas mengatakan bahwa karena dosalah manusia terpisah dari Allah. Tentu ini tidak perlu lagi saya jelaskan ya tentang kapan manusia jatuh ke dalam dosa. Tentu kita sudah tahu di dalam Alkitab bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, dampaknya itu semua Bapak Ibu menjalarlah kepada kita sebagai manusia yang sudah tercemar oleh dosa, sehingga kita keturunan Adam dan Hawa juga menjadi berdosa. Nah, inilah sebabnya kita harus memahami Bapak Ibu bahwa yang namanya menjadi juru selamat itu harus bisa menjadi pengantara. Namanya seorang penyelamat atau pendamai itu tentu harus bisa menjadi, namanya juru damai kan, harus bisa berada di posisi Allah dan juga ada di posisi manusia, ya. Berarti dia harus memiliki dua natur, yaitu Allah sekaligus juga manusia, ya. Sama seperti sederhananya begini Bapak Ibu, sederhana saja ya, jangan langsung dikasih ilustrasi ini menggambarkan secara menyeluruh. Contohnya begini ya, ini contoh ya, ada orang Batak ya berantem dengan orang Jawa, ya. Orang Batak berantem dengan orang Jawa, terus ya mungkin tak gara-gara apa, atau mungkin contoh ya gara-gara nasi begitu ya, dan sebagainya ya, gara-gara nasi. Terus berantem mereka. Nah, si orang Jawa juga ya semacam caci maki orang Batak dengan bahasa Jawa. Ada mungkin juga orang Batak tersebut mencaci maki orang Jawa tersebut dengan bahasa Batak. Nah, mereka saling caci maki dengan tidak saling memahami apa yang mereka katakan, ya. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, kira-kira kalau ditanya yang lebih logisnya ya, siapa yang layak bisa mendamaikan mereka? Kalau
disuruh orang Jawa, tidak mungkin. Dia hanya bisa berbahasa Jawa. Ya kan, artinya dia hanya bisa mendamaikan orang Jawa. Kalau disuruh orang Batak, sama halnya ya, dia hanya bisa berbahasa Batak. Ya, dia hanya bisa berbahasa Batak, artinya dia tidak bisa mendamaikan uh, orang Jawa, tidak bisa saling menyatu begitu ya. Kira-kira siapa? Itu orang yang bisa berbahasa Batak, entah suku apalah itu. Penting orang yang bisa berbahasa Batak sekaligus juga bisa berbahasa Jawa. Nah, sehingga ada komunikasi di antara mereka. Nah, kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Sistem pendamaian atau sistem juru selamat yang terjadi antara Allah dengan manusia. Nah, sekarang udah jelas bahwa ketika menjadi seorang juru selamat haruslah memiliki natur kealahan supaya dia berkomunikasi kepada Allah, dan sekaligus juga natur kemanusiaan supaya dia juga bisa berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana di dalam keterbatasan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, coba kita cari dari kalangan manusia Bapak Ibu, dari kalangan manusia. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya, sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, artinya syarat pertama yaitu dia harus menjadi manusia. Syarat kedua dia harus menjadi Allah. Nah, syarat pertama mungkin dia bisa penuhi Bapak Ibu. Dia bisa penuhi, dia manusia, ya. Dia manusia. Tapi dia tidak Allah, ya. Tidak Allah, ya. Nah, terus kalau kita lihat dari kalangan Allah, ada Allah tapi dia tidak manusia, ya. Saya ulang sekali lagi, dari kalangan manusia, dia manusia tetapi dia bukan Allah, ya. Kita lihat manusia, ya, banyak sekali manusia di dunia ini kan, tetapi bukan Allah. Nah, dari kalangan Allah ada Allah yang sempurna, yang kudus, ya kan, tapi bukan manusia. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu terjadinya inkarnasi, bahwa Allah menjadi manusia, ya, Allah menjadi manusia. Dan dalam hal ini pribadi Yesus, pribadi anak yang berinkarnasi datang ke dalam dunia ini, sehingga yang awalnya dia hanya memiliki kealahan, ya, anak itu, ya, Yesus hanya memiliki kealahan, natur kealahan pada dirinya. Dengan dia berinkarnasi menambahkan natur kemanusiaan pada dirinya, sehingga ketika Yesus ada dalam dunia ini, itu Yesus memiliki dua natur. Karena awalnya dia kealahan itu sudah kekal, ya. Dari natur kealahan itu natur kealahan pada Yesus itu tidak pernah berhenti. Tetap dia jadi Allah. Hanya saja dia menambahkan natur kemanusiaan ketika dia berinkarnasi pada dirinya. Sehingga jelas bahwa Yesus memiliki dua natur, ya. Sangat jelas data Alkitab mengatakan demikian. Ketika dia menangis itu menandakan natur kemanusiaan dia. Ketika dia mengampuni dosa itu menandakan natur kealahannya. Nah, ini sering terjadi, ya. Cuma ini harus perlu diketahui Bapak Ibu, ketika pribadi Yesus memiliki dua natur, itu tidak bercampur baur, ya. Tidak bercampur baur seperti bikin apa itu nasi goreng, bukan begitu, ya. Istilahnya tidak bisa dipisahkan, tetapi tidak juga tercampur. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi dalam pribadi Yesus itu, ya, memiliki dua natur kealahan dan natur kemanusiaan. Nah, sehingga dengan demikian Bapak Ibu, hanya Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Ketika dia berkomunikasi kepada manusia, tentu Yesus adalah manusia. 100% istilah yang sering dikatakan, bisa menyampaikan keluhan-keluhan manusia ini kepada Allah dengan natur kealahannya. Nah, ini sangat logik sekali bahwa Yesus yang adalah Allah sekaligus juga manusia bisa mendamaikan kita. Nah, itu dari sisi dua natur Bapak Ibu, ya. Nah, sehingga ketika dia mati di kayu salib itu menjadi puncaknya Bapak Ibu, bahwa pendamaian itu terjadi oleh karena kematian Yesus. Karena apa? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Karena upah dosa adalah maut. Yang seharusnya dosa itu ditanggung oleh manusia, tetapi ditaruh di pundak Yesus.
Sehingga Yesus yang menjadi mati, karena upah dosa adalah maut atau kematian. Tetapi dosa itu ditaruh di pundak Yesus, sehingga Yesuslah yang menanggung dosa itu, dan mati hanya saja tidak berhenti sampai mati, karena dia adalah Allah juga, dia bangkit dari antara orang mati. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah imam besar. Ya, namanya menjadi imam besar, dia menjadi bisa pengantara Allah dengan manusia. Namanya imam, sama seperti intinya menjadi seorang imam, ya dia harus bisa pengantara terhadap Allah dan juga kepada manusia. Sebabnya ketika Yesus dikatakan menjadi juru selamat, karena apa? Karena dia bisa mengantarai kedua belah kubu ini, kira-kira begitu kalau dikatakan kubu, bisa mengantarai, menyampaikan semua apa permasalahannya, sehingga dengan demikian Yesuslah menjadi satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Sekarang percayalah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka Anda selamat dalam Kristus.